وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratan muqarrabin wal muhtarabin yang sama-sama kami hormati semua para asatidz, para guru dan pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para orang tua kami, para sepuh, para hujjah, para tokoh dan semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya panjang umur, senantiasa terus Allah turunkan keberkahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam harta, semuanya insyaallah mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah mudah-mudahan juga senantiasa sehat walafiat, ya panjang umur dalam taat istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan di pagi hari ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan ini sebagai bukti nyata kita, kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan yang mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, kita teruskan kajian kita, ya tafsir Quranul Azim dari Imam Abu Fida Katsir ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Dan alhamdulillah kita masih membahas surat Al-Ghasyiyah. Itu ya Pak? Ya, bagian terakhir dari surat Al-Ghasyiyah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kita tentang penghuni neraka, ya wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah dan seterusnya. Kemudian juga penghuni surga, wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah dan seterusnya. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana Allah sediakan surga, ya dengan kenikmatan-kenikmatannya, ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, wala uzunun sami'at, tak pernah terdengar dengan telinga manusia, wala khatara 'ala qalbi bashar, yang tak pernah terdetik dalam hati manusia. Ya, kenikmatannya nggak bisa dikira, nggak bisa diduga, tapi Allah berikan. Ya, Allah jelaskan nikmat-nikmatnya, ya di surga ini, yang nanti insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan di sana, ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 17 ya sampai insyaallah ayat 26. Ya, ini terusan dari surah Al-Ghasyiyah ini. Ayat 17 sampai ayat 20 ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala amran li'ibadihi bin nazar fi makhluqati adala 'ala qudrati wa 'uzmatihi. Bahwasanya kita diperintahkan untuk melihat bin nazar. Ya, ada kalau anak-anak hafalan itu bin nazar, artinya sambil melihat. Ya, kita baca Al-Qur'an atau kita hafalan, ya kita ulang hafalan sambil melihat. Itu bin nazar. Di sini Allah merintahkan kita untuk melihat makhlukatnya, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adala 'ala qudrati wa 'uzmati,
nggak usah melihat makhluk luar angkasa, ya nggak usah dapat repot kita naik Apollo, kita ke atas, ya lewatin lah langit luar angkasa, nggak usah. Tapi lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, jadi Allah sebutkan yang pertama ibil, unta, yang kedua as-sama, langit, yang ketiga al-jibal, ya gunung-gunung, wa ilal ardi, ya bumi yang kita pijak, yang kita injek, yang kita ada di dalamnya. Ya, jadi yang diperintahkan ini makhluk-makhluk yang memang keseharian kita, ya kita lihat. Ya makanya orang-orang kafir Quraisy di sini, ya jadi kenapa yang disebutkan unta, langit, ya bumi, gunung-gunung, ya karena ini memang yang sering manusia lihat. Ya apalagi orang-orang kafir Quraisy, ya mereka biasanya paling banyak itu kendaraannya, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, paling banyak dabah mereka, kendaraan mereka itu adalah unta. Ya, kemudian mereka melihat ya bagaimana langit, mereka melihat ya gunung-gunung. Ya, kalau kita gunung-gunungnya tanah di sana, gunung-gunungnya batu. Kemudian bumi yang mereka pijak. Nah ini nggak usah jauh-jauh melihatnya, cukup yang ada dalam kehidupan dia. Ya kita diperintahkan untuk nazar, untuk melihat. Tentu nazarnya bukan sekedar melihat, tapi melihat kemudian diresapi di dalam hati. Ya fala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya apakah kamu ini kita semua, ya yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khalqul ajibun wa tartibuha gharib. Bahwasanya unta ini adalah makhluk yang tarkuha ajib, ya. Jadi penciptaan unta ini kalau kita teliti, ini sesuatu yang ajib. Ajib itu apa? Takjub, yang mengherankan, yang bikin dahsyat. Kalau bikin kita terkesima bagaimana penciptaan yang namanya unta. Makanya di sini disebutkan unta. Ya kenapa enggak sapi Bali kan, ya atau apa lagi kuda misalnya, tapi di sini Allah ibil. Jadi ibil ini, unta ini memang banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalkan yang pernah kita bahas tentang untanya Nabi Soleh, ya sebagai bukti risalah dari kenabian Nabi Soleh dijelaskan. Ya di sini juga Allah jelaskan unta. Fa'inna fi ghayatil quwwah wa shiddah wa hiya ma'a dhalik dalilul hamdaki wa tunaqadul qa'idul dha'if wa tuqalu wa yantafi'u biwabriha wa yashrabu labaniha. Bahwasanya memang unta ini diciptakan ya dengan fisik yang kuat, ya sesuai dengan apa? Ya lingkungan dia, di mana dia hidup, maka diciptakan fisik yang kuat. Nanti kita akan jelaskan beberapa keistimewaan dari unta. Kemudian juga bisa digunakan untuk berkendara, ya untuk transportasi, untuk angkat barang. Kemudian juga dimakan dagingnya, ya kemudian juga diminum susu. Ya makanya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Jami' Ahkamil Quran itu menjelaskan keutamaan dari unta. Yang pertama sebagai alat transportasi, ya ditunggangi, ditaiki, kemudian juga bisa buat bawa-bawaan, ngangkat-ngangkat barang. Itu bisa dia kuat bebannya sampai 100 kilo dia masih kuat. Ya. Kemudian yang ketiga dimakan dagingnya, kemudian
diminum susunya. Ya, makanya yang pernah umrah, yang pernah haji ditawarin itu susu unta. Ya, mudah-mudahan nanti yang belum umrah ya atau haji bisa umrah haji, amin ya rabbal alamin. Kalau ditawarin tuh, ya mau susu unta, ya tapi bayar. Ya, biasanya bayar. Kita ziarah ke peternakan unta, ya ditawarin mau susu unta. Ada lagi air kencingnya, air seningnya, tawarin juga. Nah itu sebagai obat. Ya, jadi salah satu keistimewaan unta, air kencingnya, seningnya itu obat. Makanya nanti ditawarin mau susu atau air seningnya. Ya. Kemudian ada juga yang jual hati unta. Ya, biasanya kalau mahasiswa Mesir itu jualnya hati unta kalau musim haji. Hati untanya dikeringin. Ya, dikeringin kemudian dikemasin kecil-kecil. Jadi jual-jualin bisa 5 real, bisa 10 real, bisa 15 real. Ya katanya sih buat obat kuat. Ya, makanya banyak dicari sama jamaah Indonesia. Ya, tapi saya belum pernah nyoba. Ngejualin doang dulu, bantuin teman. Ya, ngadain. Tapi memang katanya begitu. Ya, jadi artinya dikeringin itu bisa jadi obat kuat. Ya, itu unta. Dan unta ini disebut dengan Safinatus Sahra. Safinah itu adalah perahu, Sahra itu adalah padang pasir. Ya, jadi Safinatus Sahra perahu padang pasir. Karena kalau kita naik unta, lenggak-lenggoknya itu kayak lagi di perahu. Ya, kayak perahu diterpa ombak begitu. Ya. Jadi ada lenggak-lenggoknya, jalannya unta itu kayak kita lagi naik perahu kemudian diterpa ombak. Itu Safinatus Sahra. Ya, makanya unta ini juga memang didesain diciptakan sebagai makhluk ya sesuai dengan di mana dia hidup. Ya, kulitnya tebal, ya kemudian juga bulu-bulunya itu bisa melindungi dia dari panasnya padang pasir. Makanya dia kakinya agak tinggi, ya supaya tidak langsung terkena panas uap dari padang pasir yang ada di bawah. Dan unta itu kalau kita naik, kalau dia sudah dekat sama yang punya, kalau dia sudah kenal, karena salah satu kelebihan unta ini kalau dia udah dekat sama manusia dia bakal dekat banget. Tapi kalau dia sudah nggak suka sama manusia, pernah nyakitin dia, dendam bisa sampai 2-4 tahun. Itu direkam sama otaknya. Oh, ini orang yang pernah nendang gua. Kalau ada kesempatan dia bisa balas tuh. Ya, pernah nipu gua nih, katanya dia mau ngasih makan tapi tangannya kosong. Nah itu bisa ngerekam. Itu bisa sampai 2-4 tahun. Kalau orang-orang yang sering meliti unta, yang suka ternak unta, dia paham. Ya, jadi dia bisa dekat sama manusia dan bisa dendam sama manusia, diingat. Ya. Dan dia kalau kita naik, dia kalau bahasa sapi apa majelungnya, dia bakal turun. Karena kita udah dekat, udah kenal bahwa manusia mau naik, dia turun sendiri. Ya, kalau kita naik kuda kan kita dulu pakai pelanaknya, ada alatnya, kita dulu naik cari alat bantu. Tapi kalau unta dia sendiri yang turun, ya supaya kita bisa naik. Ini kelebihannya. Ya, kemudian juga sekali minum unta ini bisa sampai 100 liter. Ya, sekali minum ya 100 liter. Makanya dia buat perjalanan ya bahkan sampai 8 hari sampai 2 minggu dia kuat tanpa makan, tanpa minum. Ya, makanya punuknya itu bisa beratnya bisa sampai 40 kilo punuknya doang. Ya, ini unta. Ya, kelebihan yang Allah berikan di dalam unta ini. Kemudian juga uniknya unta ini hewan yang setia.
Satu jantan bisa punya sampai 10 sampai 15 betina. Ya, satu jantan. Ya. Kalau ada betina dia, ya yang terpisah dari rombongan dia, itu dia dia paralin. Ya pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ya dia susulin supaya bisa gabung dengan keluarga dia, rombongan dia. Ya, dan ketika hubungan dengan betina jantan itu dia nggak mau dilihatin sama jantan yang lain. Jadi kalau ada jantan yang lain melihatin dia bakal marah. Ya, artinya dia jaga privasi dia dengan betina-betinanya. Ya beda mungkin dengan babi ya. Kalau babi mana diajak kalau ada jantan yang lain disuruh gabung. Ya tapi kalau unta ini nggak bisa dia, nggak mau dilihatin. Dia nggak mau dilihatin, maka dia akan marah kalau ada jantan lain yang melihat. Ya itu intikan dari unta. Ya makanya di sini Allah ya mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, jadi bagaimana unta ini mempunyai keistimewaan. Ya, tentunya masih banyak lagi. Misalkan dia tadi punya ingatan yang kuat. Jadi selain dia kenal sama siapa yang baik dengan dia, siapa yang jahat sama dia juga kuat ingatan, menghafal jalan. Ya, kalau ada cerita tuh tukang unta di Saudi, ya bahwasanya misalkan ketinggalan atau nyasar di Taif dari Mekah ke Taif itu dia bisa balik lagi ke Mekah. Ya, atau dari Madinah ke Taif karena lumayan jauh. Ya, ketika misalkan dia nyasar tuh dia kalau sudah kenal sama tempat dia, maka dia akan balik lagi. Ya, karena dia kuatannya ingat. Karena kuat ingatannya. Ya. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Kemudian yang kedua wa ila samai kaifa rufi'at. Ya. Allah memerintahkan kita juga melihatlah langit. Ya, makanya tadi ketika yang pertama unta, ya karena orang Arab kalau keluar rumahnya yang dilihat unta, amalan ya bumi, kemudian gunung-gunung kan. Ya makanya Al-Qadi Syarif ketika turun ayat ini dia memerintahkan coba ayo kita keluar nanzur ilal ibil, bagaimana kita bisa melihat unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana yang namanya langit ini ya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama itu asal katanya asumu. Asumu itu adalah sesuatu yang tinggi. Ya, makanya kalau kita bikin langit-langit ya, ini juga atap disebut dengan langit-langit. Ya karena tinggi. Ya wa ila samai kaifa rufi'at. Ai kaifa rafa'a Allah 'azza wa jalla 'anil ardi hadza raf'un 'azim. Bahwasanya bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tanpa tiang, tanpa penyangga, dan kita lihat kanan kiri kita, depan belakang semuanya adalah langit. Makanya langit ini bagaikan bangunan yang mengelilingi kita. Ya karena kita lihat depan langit, belakang ada langit, kanan ada langit, ya kiri langit seperti bangunan yang menutupi kita. Ya ini subhanallah. Makanya Allah perintahkan untuk kita tadabbur melihat bagaimana Allah ciptakan yang namanya langit. Di ayat yang lain Allah menjelaskan afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Ya, apakah kalian tidak melihat bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Ya ada namanya makhluk ya juga ya di atas langit itu. Apalagi langit itu kan ada 7 lapis langit para jamaah semua. Ya jadi
Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah ciptakan malaikat 7, ya 7 penjaga pintu langit. Jadi sebelum Allah ciptakan yang namanya langit, Allah ciptakan dulu yang namanya malaikat 7 penjaga pintu langit. Makanya kalau kita sering dengar ada 7 lapis langit, memang benar. Ya, salah satu hadisnya ada hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan bagaimana amalan manusia itu melewati 7 lapis langit tersebut. Ya, jadi ada amalan manusia yang bisa melewati 7 lapis langit tersebut, tapi ada yang mentok di lapis pertama udah mentok, tertolak. Lapis kedua mentok, ya sampai nanti bisa lewatin lapis ke-7. Ya, kenapa mentoknya? Benar dia sholat, benar dia puasa, benar dia taklim, tapi maaf ya, karena gibahnya itu bisa mentok di langit pertama. Ya, ada amalan lagi di bawah sama malaikat hafal. Jadi yang bawa amalan kita malaikat hafal. Kalau Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Fathul Ghaisnya menjelaskan satu manusia itu dijaga sama 20 malaikat. Ya, kalau yang kita tahu kan ada Raqib, ada Atid, betul ya Pak? Tapi kata Syekh Nawawi ada malaikat hafal itu sampai 20 malaikat. Tapi sip-sipan. Ya, 10 jagain, nanti balik turun lagi 10. Itu jagain kita. Nanti ketika dia balik itu malaikat bawa amalan kita. Nah, amalan-amalan itu ada yang tertolak, ya disuruh balikin lagi. Ini orang benar sholat, benar puasa, tapi ini orang suka gila, disuruh balikin lagi. Gak bisa ngelewatin langit pertama. Ada yang tertolak langit kedua karena dia ujub sombongnya, ya dalam hatinya ada ujub. Kemudian tertolak ada lagi ketiga karena takaburnya. Ya, jadi dia sombong kemudian ditampakkan, ya dia perlihatkan kesombongannya. Kemudian juga tertolak lagi karena riyaknya, ya karena ibadah bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca itu hadisnya secara lengkap. Kemudian ada amalan subhanallah, dia bisa lewatin 7 lapis langit, tapi na'udzubillah tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia udah bisa lewatin 7 lapis langit, tapi masih nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kata Allah bahwasanya ini orang, ya dia beribadah bukan li'ajli, bukan karena dia beribadah bukan mencari ridho, ya tapi mencari kesenangan dunia, kemegahan dunia, keuntungan dunia, ketenaran dunia. Ya, artinya bahwasanya malaikat itu hanya sebatas mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sesuatu yang nampak. Malaikat itu nggak bisa menilai hati manusia, itu nggak bisa. Yang bisa menilai hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu Sayyidina Mu'adz sampai menangis, ya sampai menangis karena ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika dia menjelaskan hadis ini, Rasulullah sudah wafat. Jadi beliau ini kalau suka jelasin hadis Rasul suka nangis karena keingat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu sampai nggak mau azan lagi. Ya ketika Rasulullah wafat, beliau nggak mau azan karena setiap azan pasti nangis. Ya yang diingat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cucu Rasulullah Sayyidina Hasan wal Husain yang langsung meminta ya Sayyidina Bilal untuk azan lagi di Masjid Nabawi. Ya kata Sayyidina Bilal, karena yang meminta adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mau untuk azan kembali di Masjid Nabawi.
Ya ila samai kaifa rufi'at, ya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ya bagaimana gunung ini musibat, ya dikokohkan, ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ja'alat mansubah fa innaha thabitah rasiyah. Ya, jadi gunung ini diciptakan untuk mengokohkan bumi ini, ya untuk ditancapkan ke dalam bumi. Jadi lapisan gunung itu lebih dalam lagi ke bawah. Jadi bukan hanya saja tinggi ke atas, tapi dia lebih dalam lagi. Ada lapisan-lapisan lagi, ya di dalam gunung tersebut. Ya makanya di dalam gunung sering kita dapatkan ada batu bara, ya mineral, semuanya itu kandungan bumi itu banyak terdapat di gunung, ya yang bermanfaat buat manusia. Li'alla tamidal ardu bi ahliha, ya supaya bumi ini tidak goncang, makanya ditancapkan gunung-gunung tersebut. Makanya nanti yang dihancurkan ya gunungnya, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Semuanya hancur. Ya. Al-Imam Shawuni menjelaskan bahkan nanti karena larva kandungan gunung yang berwarna-warni, maka ketika hari kiamat itu lapisan atau kandungan gunung ini seperti kapas-kapas yang berterbangan. Bahkan kapasnya bukan kapas yang warna putih tapi berwarna-warni, ya karena disebabkan dengan kandungan gunung ini yang berterbangan. Ya, jadi Allah tancapkan gunung ini, ya wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini sutihat, ai kaifa basatat wa maddat wa mahadat, bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa nabbahu al-badawi 'ala al-istidlal bima yashidu min ba'ir alladhi huwa raqib 'alaihi was-samai allati fawqa ra'sah wal jabal alladhi tujahu wal ardu allati tahtahu 'ala qadri khaliq. Ya, jadi tadi bahwasanya ini semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya orang-orang Arab ketika itu mereka yang menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka punya unta, mereka melihat langit, ya mereka berpijak di bumi, ya kemudian mereka melihat bumi, makanya diperintahkan untuk tadabbur, untuk melihat bagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluk ini. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pertanyaannya, bumi ini datar atau bulat? Ya, bumi ini, ya yang kita pijaki, yang kita hidup di dalamnya, bulat apa datar? Bulat apa datar, Bu? Bulat ya. Ya, jadi kalau di sini memang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Basata, artinya bumi ini memang dihamparkan oleh Allah. Artinya dihamparkan, ya rata seperti ini. Ya, tapi sebenarnya bumi ini bulat. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bumi ini bulat. Ya, misalkan tentang peredaran langit dan bumi atau peredaran bulan dan matahari yang berporos, yang beredar di porosnya, itu menjelaskan bagaimana bumi ini bulat. Ya, ketika bumi ini mengelilingi matahari, kemudian juga bulan mengelilingi bumi. Makanya banyak terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, karena masing-masing dia beredar di porosnya. Ya, jadi bumi ini bulat. Kenapa di sini Allah sebutkan bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun bumi ini bulat, tapi kalau kita
datar. Ya, padahal bumi ini dalam ayat ini tidak dapat dijelaskan tamurru marasah. Jadi bumi ini sebetulnya berjalan seperti berjalannya awan. Ya, bumi ini beredar seperti beredarnya awan-awan yang ada di langit. Ya, jadi ketika Allah jelaskan wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana kebesaran ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita manusia merasa tenang, nggak berasa itu peredaran bumi, padahal ini sedang bergerak. Ya, kalau bergerak gimana nih misalnya? Ya oleng. Ya. Tapi subhanallah, ya Allah berikan kenikmatan yang luar biasa untuk kita manusia supaya tidak bisa merasakan yang kita rasakan dari mahadat, ya, bahwasanya bumi ini ya rata seperti dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada yang menjelaskan bumi ini dihamparkan, padahal bulat tapi terasa dihamparkan, artinya Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sejatinya dia bergerak tapi tidak terasa ya pergerakan itu. Maka Allah katakan lagi fadzakir innama anta mudzakir. Ya, setelah diingatkan bagaimana makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada yang bisa menciptakan ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu dalam sifatnya disebut dengan Al-Badi, ya, yang menciptakan, ya, yang membuat. Ya, makanya sesuatu yang diadakan dalam agama yang tidak sesuai dengan syariat itu disebut dengan bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu berasal dari kata bada'a, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang diadakan. Makanya salah satu sifat Allah Al-Badi, yang membuat, yang menciptakan. Ya, Badi'us samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nanti ada beda lagi itu Al-Musawwir. Ya, kalau Al-Musawwir yang membentuk itu lebih kepada manusia. Ketika kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibu kita. Ya, huwa alladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk manusia di dalam rahim ibu kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Ya, ay fadzakir ya Muhammad an-nasa bima ursilta ila bihi ilaihim. Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, kepada semua umat manusia bima arsalta bihi ilaihim, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya rasul itu wajib untuk menyampaikan kepada umat. Kalau nabi tidak ada kewajiban, tapi kalau rasul kewajiban untuk menyampaikan umat. Tapi masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di sini lasta 'alaihim bimusaytir. Ya, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Ingatin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadzakir innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Ya, kamu bukan, tugas kamu bukan menguasai dia. Ya, tugas kamu bukan memaksa mereka, tidak. Ya, tapi hanya sebagai pemberi peringatan, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bijabbar, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa untuk memaksa yang
bisa menciptakan, menghadirkan keimanan di dalam hati manusia. Yang hanya bisa menciptakan iman, memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelas manusia yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamannya beliau Abdullah, kemudian Abdul Muthalib, kakeknya beliau yang begitu cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada beberapa ulama mengatakan yang berpendapat yang namanya hidayah itu, yang namanya syahadat itu nggak perlu diucapkan dengan lisan. Artinya ketika dia sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dikatakan beriman. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman belum dilafalkan, tidak dilafalkan keimanannya, ya syahadatnya. Ya, jadi Nabi Muhammad dan Isa memberikan hidayah, memberikan keimanan, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah buat kita juga semua, ya, perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi perintahnya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, perintahnya bukan bagaimana kamu bisa bikin dia masuk Islam, bagaimana dia bisa percaya dengan Islam, tapi yang penting kita sudah berdakwah. Makanya dakwah itu kewajiban setiap umat manusia. Yang apapun profesi kita, mau dia gojek, mau dia satpam, mau dia guru, dosen, semua wajib berdakwah, menyampaikan. Ya, kalau urusan fatwa, urusan hukum, nah itu ada orangnya, ada ulamanya yang khusus. Nggak bisa setiap kita ngomong tentang hukum. Harus orang yang kompeten, orang yang paham di dalamnya. Ya, makanya disebut dengan mufti. Pada negara-negara Islam, misalkan Mesir, kemudian Saudi, itu ada namanya mufti, orang yang memberikan fatwa. Nggak bisa sembarangan orang yang memberikan fatwa. Tapi ngajak dakwah siapapun bisa. Ya, kita berdakwah dengan apa yang kita bisa. Kita berdakwah dengan akhlak kita. Ya, berdakwah dengan kata-kata kita yang baik. Ya, dengan sopan santun kita. Berdakwah dengan harta kita. Apapun yang kita miliki. Ya, makanya Muhammad Abdul itu salah satu ulama besar. Ya, ketika dia ke Perancis, dia mengatakan bahwasanya Aidul Islam bila Muslim. Aku melihat menemukan Islam tapi tidak ada orang Muslimnya. Ya, tapi ketika di Mesir dia mengatakan Ra'aitul Muslimin bila Islam. Aku melihat orang-orang Muslim tapi tidak ada nilai keislaman. Ya, artinya sejatinya Islam itu ya pengamalan. Ya, pengamalan dari nilai-nilai Islam, bukan sekadar kita mengaku Muslim, bukan sekadar kita mengaku mukmin, tapi bagaimana kita mengamalkan ya nilai-nilai Islam yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bagian dari dakwah. Ya, jadi ada dakwah bil hal, dakwah secara nyata. Ya, terjun ke lapangan, ya, ketika ada orang terkena musibah, ya, kemudian juga dakwah yang sifatnya langsung, ya. Kalau di masjid kan kita dakwah bil qaul, di ta'lim, ya, mimbar Jumat, ya, dengan perkataan-perkataan, ya, tausiah. Tapi kalau di lapangan itu dakwah bil haq, ya, terjun langsung kita. Ya, lasta alaihim bimusaidir illa man tawalla wa kafar. Ya, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang tawalla, mereka berpaling, wa kafar, kemudian mereka kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ay tawalla 'anil amal bi arkanihi wa kufrun bil haqqi bijananihi wa lisanihi.
mereka ingkar, mereka berpaling dari amal baik, ya, kemudian mereka kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan anggota tubuhnya, dengan lisannya, ya. Jadi mereka yang berpaling dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya, mereka enggak bersedekah, mereka enggak salat, kemudian walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka malah mendustakan, kemudian juga berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah perintahkan Nabi kita untuk berdakwah dan kita semua untuk berdakwah, maka ada orang-orang yang seperti ini yang akan kita hadapi. Ya, ada orang yang ketika diberikan nasihat diingetin malah sewatan dia biasanya. Ya, nggak mau diingetin, nggak mau dinasihat. Ya, salah satu tanda bahwasanya hati kita lembut adalah kita bisa menerima nasihat. Makanya kita duduk di majlis, kita bersama para guru kita, ya, karena kita pengen dengar nasihat supaya apa? Supaya hati kita bisa lembut, ya. Maka ketika dalam dakwah ada orang-orang yang seperti ini, illa man tawalla wa kafar, nggak mau tuh, ya, dibilangin nggak mau diingetin. Ya, makanya di dalam soal Al-Qur'an, ya, bahwasanya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am la tunzirhum la yu'minun. Ini orang mau dikasih peringatan, dinasihatin ataupun enggak, hum la yu'minun. Mereka enggak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan Nabi Muhammad itu ngabisin tenaga, ya, kepada orang-orang yang memang udah apa, kalau bahasa kita udah susah dibilangin, ya, karena masih banyak orang-orang yang mau menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tadi kita sudah menyampaikan, ya, sudah menyampaikan, sudah mengajak. Nanti itu hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti hidayah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah utus yang namanya manusia, utus yang namanya Nabi dan Rasul. Manusia sudah diberikan yang namanya akal, ya, kemudian hati. Kemudian tadi Allah sudah jelaskan, ya, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpikir, ya, bertadabbur tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah sudah diberikan oleh Allah. Ya, makanya terkadang kita bilang belum dapat hidayah, padahal yang namanya hidayah sudah ada sebenarnya. Tinggal manusianya nih, mau ngebuka nggak hatinya, mau ngebuka nggak akal pikirannya, menerima kebenaran apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa kita, Allahumma nawwir qulubana ya binuri hidayatika abadan abadan. Ya Allah, berikanlah cahaya kepada hati kami dengan cahaya hidayah selamanya. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan. Seperti bagaimana engkau menyinari, memberikan cahaya kepada bumi ini dengan cahaya matahari selamanya. Jadi hidayah itu ibarat cahaya matahari, sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada rumah yang pintunya ditutup, ya, jendelanya ditutup, nggak mau, ya, supaya sinar mataharinya masuk. Ya, jadi hidayah itu sudah ada, ya, tinggal bagaimana manusianya mau menerima hidayah atau tidak. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini, fa yu'adzibuhullahu 'adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang besar. Ya, azab yang besar. Ya, jadi azab yang dahsyat. Jadi bukan sekedar kabir.
Kabir besar tapi akbar lebih besar lagi. Auzubillah wal a'udzubillah. Ya, ada yang menafsirkan ketika ada azabul akbar maka ada azabul asghar. Ketika ada azab yang besar maka azab yang kecil juga ada. Yang kemarin pertemuan terakhir kita bahas, ada azab kecil untuk orang-orang mukmin yang di dalam hatinya masih beriman tapi dia fasik, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia akan masuk ke neraka dibersihkan. Kalau bahasa kita di laundry. Ya, di laundry dulu ya, kemudian nanti ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Azab akbar ya, azab buat orang-orang kafir, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'adzibullahu 'adzabal akbar. Kemudian inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Ya. Inna ilaina iyabahum ay marji'uhum wa munqalibun. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna 'alaina hisabahum ay nahnu nuhasibuhum 'ala a'malihim wa nujazihim biha in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya alaina, artinya ini menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Alaina, hisab, untuk menghisab kita semua. Ya, dan salah satu bentuk kewajiban keadilan Allah Subhanahu wa taala, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan, dengan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan yang bertambah keimanan kita, semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah tampakkan kebesarannya, Allah perlihatkan kebesarannya, ya bahwasanya kita sadar manusia adalah makhluk yang lemah, ya kita hanya manusia yang lemah, kita membutuhkan hidayah dari Allah, tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga kita bisa duduk di sini, ya kita bisa bersimpuh di sini, tidak lain dan tidak bukan adalah semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dalam hidayah Allah, ya dalam kenikmatan yang diberikan dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua? Ada para jemaah? Khalas? Ya cukup ya. Baik, mudah-mudahan senantiasa terus dipanjangkan umurnya, ya sehat badan, ya sehat pikiran semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa beraktivitas ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup majelis kita dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada khilaf yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Hada Allah wa ajma'in wa afumikum. Assalamualaikum.